Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai teror kos di Bantul. Lebih baik aku pulang. Cerita misteri ini bersumber dari Nagita Slaveni. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silakan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Aku adalah siswi keperawatan suatu SMK di kota Jogja. Desember tahun 2015 silam, aku kelas 2 dan wajib praktek kerja lapangan selama 3 bulan di 2 rumah sakit yang berbeda. Awalnya aku dapat di rumah sakit umum daerah Pleret, tapi karena teman laki-lakiku dapat rumah sakit khusus ibu dan anak di daerah Bantul, gak mungkin dong perawat laki-laki membantu lahiran. Akhirnya aku dan teman laki-lakiku tukar rumah sakit. Sesi pertama di rumah sakit khusus ibu dan anak di daerah Bantul. Sesi kedua di rumah sakit umum daerah Pleret. Akhirnya aku dan teman laki-lakiku tukar rumah sakit. Sesi pertama di rumah sakit khusus ibu dan anak daerah Bantul. Sesi kedua di rumah sakit umum daerah Pleret. Masing-masing 1,5 bulan. Partnerku ada 3 orang, yaitu Lala, Ana, dan Fafa. Semua nama samaran. H-7 sebelum pelepasan, kami ada jadwal survei atau kunjungan ke rumah sakit khusus ibu dan anak. Malam sebelumnya, Lala sempat mengechat aku di Facebook. "Mak, kita cari kos di belakang rumah sakit aja ya." Aku mengiyakan dan kami meneruskan pembicaraan via BBM kala itu. Paginya, kami berempat bersama satu guru pembimbing survei ke lokasi. Dari luar, kulihat rumah sakitnya lumayan kecil. Tidak begitu ramai pengunjung juga. Begitu masuk, rasanya masih normal. Tegang, karena ini hari pertama. Untungnya perawat-perawat di sana ramah. Setelah selesai, aku dan Lala survei daerah-daerah di samping rumah sakit. Berharap mendapat kos yang cukup dekat, karena kami ingin bisa hemat. Rumah sakit itu bukan di tepi desa, tapi memang masih banyak sawah di sana. H-4, Lala ngasih kabar kalau ayahnya dapat kos lumayan murah. Tapi bukan kos individu, melainkan semacam kamar rumah yang disewakan. Tidak masalah. Tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan. H-3, aku dan Lala angkut barang-barang ke sana, sembari berkenalan dengan ibu kos. Ibu kosnya muda dan ramah. Dia adalah instruktur senam. Ia tinggal sendirian dengan anak perempuannya, yang seingatku, waktu itu anaknya masih kecil, mungkin TK. Rumah itu terletak benar-benar di tengah sawah, tanpa ada tetangga di radius 300 meter. Aku dan Lala menyisir seisi rumahnya. Entah sopan atau tidak, tapi kami memang diminta berkeliling sebentar. Aku dan Lala satu kamar, tepat di samping ruang tamu. H-1, aku dan Lala mulai tidur di kamar kos itu. Kami masih bersenang-senang, membayangkan bagaimana
ketegangan besok pagi, mulai praktek kerja lapangan. Dulu, aku tidak menyadari, tapi kupikir awal teror memang dari malam ini, atau mungkin sebelumnya. Malam itu, Lala tidur duluan. Aku masih nonton drakor seperti malam-malam biasanya. Tengah malam, aku ingin buang air. Tapi melihat Lala tidur pulas, aku tidak tega membangunkannya. Aku membuka pintu dan tengok kanan kiri, sepi. Karena ibu kos dan anaknya sudah tidur. Kamar mandi kami tepat di depan kamar. Selesai buang air, aku langsung membuka pintu kamar mandi. Karena aku memang tipe orang yang penakut di dalam kamar mandi sendiri. Waktu aku melangkah keluar, aku mendengar kulkas terbuka. Refleks, aku langsung melihat ke arah kulkas. Tidak ada siapa-siapa. Aku kaget, tapi waktu itu aku hanya berpikir kalau ibu tidak menutup kulkas dengan rapat. Akhirnya aku tutup pintu kulkasnya dan beranjak tidur. Paginya, aku dan Lala berangkat ke rumah sakit. Ana dan Fafa sudah di sana. Hari pertama, kami semua dapat shift pagi, mungkin untuk adaptasi. Beberapa tugas kami selesaikan, dan sebelum jam pulang, aku mendapat jatah ganti infus pasien di bangsal kelas 3. Ruangan itu berisi 6 bed, dan bed yang terpakai hanya 2. Dua-duanya adalah pasien SC, atau umumnya disebut sesar. Selesai mengganti infus, aku segera kembali ke ruang perawat. Saat aku berjalan melewati kamar kelas 2, aku mendengar suara lirih ketukan pintu. Hanya 2 kali ketukan. Aku sempat terkejut dan diam sejenak, tapi kemudian aku mengajukannya. Di hari kedua, Ana memutuskan untuk ikut ngekos karena kamar sebelahku kosong. Menurutku, kamar Ana cukup lembab karena tidak ada jendela dan ventilasi. Dan rasanya pun tidak nyaman. Tapi kulihat Ana baik-baik saja. Hari selanjutnya, aku shift siang, Lala shift malam. Pagi hari, waktu kami berdua masak, ibu kos menghampiri dan bilang, "Dek, nanti ibu gak pulang, Rara ke rumah budenya. Kalau pergi dikunci ya." Lala menjawab, "Iya bu, nanti malam yang di rumah Eni kok bu. Aku jaga malam soalnya. Ana pagi, tapi kayaknya mau pergi sama pacarnya." Aku hanya tersenyum. Mungkin yang kerja di rumah sakit sudah paham bagaimana sistemnya. Tapi untuk yang belum tahu, shift malam di rumah sakit tersebut mulai jam 8 malam. Sedangkan jam 8 malam kurang 15 menit sudah mulai tukar jaga dan menginfokan ke pasien kalau perawat yang bertugas sudah ganti. Ketika bersama perawat dan dokter keluar dari bangsal kelas 3 itu, aku di belakang sendiri. Di kamar depannya, kembali lagi aku mendengar suara ketukan pintu itu. Aku sempat berhenti sejenak, tapi salah satu perawat menegurku. "Ayo mbak." Aku sempat penasaran, mengingat di catatan bahwa kamar tersebut kosong sejak aku datang. Tapi lagi dan lagi, aku memilih untuk mengacuhkannya. Mungkin hanya usil seperti rumah sakit lain, pikirku. Aku pulang dari rumah sakit jam 8 malam lebih.
dengan sepeda motor melewati jalan tengah sawah sekitar 300 meter yang gelap tanpa penerangan dengan beberapa pohon tinggi. Aku tidak berani melihat kanan kiri, hanya terus melaju. Setibanya, kumasukkan motor ke garasi samping dan masuk rumah. Untungnya, Lala menyalakan semua lampu, tapi tangga tetap gelap. Oh iya, rumah itu punya tangga, tapi tidak ada lantai 2. Jadi, masih tangga pajangan, sebatas untuk menyimpan sepatu-sepatu ibu dan Rara. Aku segera ganti pakaian, kemudian menyalakan laptop, mengerjakan askep sembari memutar playlist lagu Noah. Semuanya normal, sampai pertengahan lagu Semua Tentang Kita. Aku mendengar langkah kaki, entah naik atau turun, tapi memang langkah kaki. Aku memanggil untuk memastikan. "Bu, Ibu." Hening, tidak ada jawaban. Lalu aku ingat kalau tangga itu dipenuhi sepatu ibu. Aku mulai berkeringat dingin. Untuk mengurangi rasa takut, aku mengganti lagu yang agak heavy dan mengeratkan volume dan memilih tidur di bawah selimut. Beberapa hari berlalu, semua normal. Kali ini, aku shift pagi, Lala shift siang. Akhirnya kami tidur bersama lagi. Waktu itu, kami tidur mungkin sekitar pukul 10 malam setelah mengerjakan askep bersama. Oh iya, Ana tidak ada karena ia pulang ke rumah setelah bermalam minggu. Malam itu, kami tidak menutup jendela karena panas. Kipas besar menyala pun rasanya masih kurang. Kami pikir aman, karena jendela itu ada teralis besi. Meskipun bed kami tepat di pinggir jendela. Dan aku tidur dengan kaki tepat di samping jendela. Saat tidur pulas, aku tiba-tiba terbangun karena terkejut. Aku benar-benar merasakan satu tangan yang begitu dingin menyentuh kakiku. Begitu terkejutnya aku, sampai kakiku menjejal Lala hingga ia terbangun. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya langsung melihat keluar jendela. Mungkin ada orang usil. Tetapi saat kulihat keluar, tidak ada siapapun. Kamarku benar-benar di tengah sawah. Jarak antara tanah dengan jendela cukup tinggi. Dan lebih mengejutkan lagi, sawah itu belum lama ditanam, jadi masih ada air. Aku langsung menutup jendela dan hordengnya, kemudian meminta tukar posisi. Dengan alasan aku kedinginan. Lala mengiyakan dan kami berdua kembali tidur. "Jam berapa, En?" Lala bertanya sambil mengantuk. Aku pun melihat ponsel. 1:30 malam. Kami pun tidur lagi. Kemudian aku kembali terbangun karena ketukan keras di jendela. Jendelaku benar-benar diketuk. Aku mendiamkan beberapa saat dan meringkuk di bawah selimut karena takut. Tapi kemudian terdengar seseorang mengetuk sambil memanggil nama Lala. Aku dan Lala bangun. Kali ini ternyata itu ibunya Lala. Kami keluar dan mempersilahkan ibu bapak Lala untuk masuk. Ternyata mereka kemari karena mendapat laporan kalau ada orang yang melihat Lala keluar dengan pria. Kami sontak melihat jam. Pantas saja mereka kaget. Saat itu jam 3 pagi.
Akan tetapi kesalahpahaman pun selesai. Sempat ngobrol sebentar, lalu tidak lama mereka pulang dan kami tidur lagi. Kurang lebih seminggu kemudian, Ana bilang tidak mau lagi tidur di kos. Ia pulang, tapi barang-barangnya dibiarkan di kosan sampai masa kos selesai. Saat kutanya kenapa, ia hanya bilang gak apa-apa. Di beberapa kejadian tidak pernah kusebutkan Ana, karena memang Ana sering pulang daripada tidur di kos. Setelah Ana pergi, kamar menjadi kosong. Yang anehnya, pintunya tidak pernah benar-benar tertutup. Misal, pagi aku melihat pintunya terbuka sedikit dan aku menutupnya. Lalu saat aku melihat lagi, pintunya kembali terbuka. Akhirnya beberapa hari kemudian, kamar Ana aku kunci dari luar. Suatu hari, aku shift pagi dan Lala siang. Aku pulang ke rumahku di dekat CEC untuk mengambil beberapa barang yang akan kubawa ke kosan. Setelah selesai urusan, aku kembali ke Bantul. Aku sampai di jalan depan rumah sakit, bertepatan azan maghrib hampir selesai. Di pertigaan menuju jalan pulang kos, ada tempat duduk. Sembari berbelok, aku jelas melihat ada wanita duduk mengenakan rok putih kotor, dengan mata sayu, bibir pucat, kaki dilipat di depan dada, dan kedua lengannya menyilang, seolah sedang kedinginan. Kami bertatapan sepersekian detik. Di beberapa detik kemudian, aku melihat kaca spion. Dan begitu terkejutnya aku bahwa perempuan itu tidak ada. Aku memastikan lagi sampai aku melihat ke belakang. Dan perempuan itu benar-benar tidak ada. Sampai di kos, hanya ada Rara di rumah. Kata Rara, ibu sedang ke rumah neneknya. Setelah lama di kamar, aku mendengar beberapa perabotan kecil berjatuhan. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas. Aku langsung berteriak kecil, berpikir bahwa Rara melakukan sesuatu. Ada apa, Rah? Tapi aku kaget mendengar jawaban Rara dari kamar ibu kos. Apa, Mbak? Aku langsung berlari ke dapur, dan benar saja, kotak makanku dan sebuah panci kecil jatuh. Padahal, kedua barang itu berada di tempat yang tidak mungkin untuk jatuh sendiri. Mulai dari situ, aku makin merasa aneh. Beberapa hari kemudian, aku shift pagi dan Lala turun jaga atau off. Setelah aku pulang, jam 4 sore, kami berdua memutuskan pergi ke Playan, Gunung Kidul, menemui guru kami untuk bimbingan askep. Sebelumnya, kami mampir ke rumah Lala di Patok, karena guru kami menginformasikan bahwa ia masih mengajar dan pulang jam 5. Kami akhirnya ke sana selepas maghrib. Bimbingan sebentar, kemudian pamit setelah sekitar pukul 9 malam lebih. Lala menyetir motor dan aku duduk di belakang. Setelah keluar dari gang rumah guru kami, aku melihat kakek-kakek memanggul rumput. Aku terus melihatnya. Tetapi anehnya, kakek itu perlahan memudar kemudian hilang. Aku pun berusaha mengacuhkannya dengan mengajak Lala mengobrol. Malam itu, kami tidur di rumah Lala, karena besoknya aku shift malam dan Lala siang. Kami pulang ke kos lepas duhur.
bertepatan dengan Lala yang masuk jam 2. Sepulang ke kos, aku langsung mencuci baju di kamar mandi. Saat mencuci, ibu kos menghampiriku sambil bilang, "Mbak, ibu mau senam kegodean. Rara tak titipin nenek. Ibu tadi beli mie. Kalau mau bikin, ambil aja." Sambil meneruskan mencuci, aku hanya menjawab, "Nggih bu, makasih ya." Setelah ibu kos pergi, aku sendirian. Aku menyalakan TV ruang tamu agar tidak terlalu sepi. Segera menjemur baju dan rebahan di kamar. Walaupun TV menyala, aku di kamar menonton drakor Road to Prince. Aku ingat drakor yang aku tonton karena saat Skin Park Yusun bangun dari koma, tiba-tiba keran air kamar mandi menyala. Aku langsung menghentikan drakor untuk memastikan suara itu. TV masih menyala. Aku diam sejenak, mendengarkan suara air mengalir itu. Karena masih sore, aku masih berani berjalan ke kamar mandi dan mematikan keran. Aku berusaha mengacukannya dengan kembali menonton drakor. Meskipun masih deg-degan karena kejadian itu. Akhirnya jam 5 sore aku mandi dan bersiap. Shift malam sebenarnya 2 jam lagi. Tapi aku memilih menghabiskan waktu 2 jam itu untuk makan di luar daripada di kos sendiri sampai malam. Dan TV di kos kubiarkan menyala. 2 minggu ke depan, sebenarnya aku mulai terbiasa dengan semua yang awalnya membuatku takut. Mulai dari kulkas terbuka tengah malam, suara orang sedang mandi di kamar ibu kos, ketukan di jendela, mobil yang menyala sendiri, suara langkah kaki di tangga, barang jatuh di kamar Ana, dan lain sebagainya. Tapi di suatu ketika, aku masih shift siang. Waktu itu Lala turun jaga atau off. Aku pulang sekitar 8:30 malam. Seperti biasa, aku lewat jalan di mana aku pernah melihat wanita bermata sayu itu di tempat duduk pertigaan jalan. Sekitar 150 meter setelah pertigaan menuju kos, jalan gelap dan sepi. Lampu motorku menyorot seorang wanita dengan rok putih berdiri di kanan jalan. Tepat beberapa meter sebelumnya, lampu motorku tiba-tiba mati. Aku tetap melaju tanpa melihat ke kanan. Setelah sampai di dekat kos, lampu motorku menyala lagi. Aku segera masuk dan memarkirkan motor, melepas sepatu, membuka pintu sambil mengucap salam. Saat akan menutup pintu, refleks mataku melihat ke depan rumah. Betapa terkejutnya aku melihat wanita itu tepat di depan gerbang. Dan wanita itu adalah wanita rok putih kotor yang beberapa hari lalu kulihat di pertigaan jalan. Aku pun menutup pintu dengan keras hingga membuat ibu kos bertanya dari kamar, "Kenapa mbak?" Sambil mengunci pintu, aku langsung menjawab, "Gak apa-apa bu, tadi cuma kepleset." Ibu menjawab lagi dengan pelan, "Hati-hati." Aku lupa Lala di mana, tapi dia tidak di kos. Aku langsung ke kamar, ganti pakaian dan cuci muka. Setelah aku menyalakan laptop untuk mengerjakan askep dan play YouTube sambil makan beberapa cemilan. Tidak selang waktu lama, mungkin sekitar 15-20 menit,
ada suara motor Vario masuk ke dalam garasi. Kemudian suara membuka kunci pintu. Setelahnya, pintu terbuka dibarengi ucapan salam. Aku pun langsung berlari ke depan sambil menjawab salam. Aku berlari karena aku ingat jelas tadi ibu kos berbicara padaku dari dalam kamar. Kali ini aku memastikan itu benar-benar ibu kos dengan mencium tangannya sambil basa-basi. "Loh, dari mana, Bu?" Aku semakin berkeringat dingin saat ibu kos menjawab, "Ini tadi habis maghrib nganter Rara beli krayon. Malah keterusan jadi belanja banyak banget." Di situ, aku hanya menyatakan beberapa kalimat basa-basi. Karena sebenarnya aku masih sangat syok. Beberapa hari kemudian, aku shift pagi, Lala shift siang. Pulang dari rumah sakit, aku membeli roti di toko dekat pasar dan beberapa cemilan. Karena aku tidak berniat untuk masak. Aku dan Lala biasanya masak sendiri. Hari itu normal, ibu kos dan Rara juga di rumah. Memasuki waktu maghrib, aku segera ambil wudhu, kemudian sholat. Selesai sholat, aku berniat baca Al-Quran. Jadi mukena belum kulepas. Pas setelah ambil Al-Quran, ibu kos mengetuk pintu sambil bilang, "Mbak, ibu mau keluar bentar, nitip nggak?" Aku bertanya, "Lama nggak, Bu?" Ibu kos menjawab, "Enggak, Mbak, cuma beli nasi goreng." Entah, mungkin ibu kos tahu kalau aku takut sendiri. Ibu kos melanjutkan, "Rara di rumah kok." Ibu pergi dan aku lanjut ngaji. Aku menghadap ke pintu dan lemari di sebelah kanan. Di sela-sela mengaji, meskipun tidak melihat ke arah lemari, tapi aku bisa melihat di kaca bahwa ada yang duduk di samping kiriku. Sambil agak takut dan berkeringat dingin, aku tetap lanjut membaca Al-Quran. Kali ini, aku duduk lebih serong ke kiri, sehingga mataku tidak melihat ke kaca. Bersamaan, aku selesai baca Al-Quran, ibu kos pun pulang. Hari-hari setelahnya, semua normal, karena rumah tidak pernah sepi. Aku dan Lala sering tidur bersama, dan ibu kos juga sering di rumah. Sampai suatu ketika, 2 minggu menjelang selesai praktek kerja lapangan di rumah sakit tersebut, aku shift malam, Lala shift siang. Ba'du Isya. Selesai bersiap, aku berniat ambil sepatu di samping kulkas. Tepat saat aku membuka pintu kamar, lampu padam. Semua benar-benar gelap. Aku mengambil ponsel di tas untuk menyalakan blitz. Kukira mati listrik, jadi aku segera berjalan ke arah kulkas. Selesai ambil sepatuku, saat blitz HP menyorot pintu dapur. Sekilas, aku melihat sesuatu mirip kaki yang besar, hitam, dan berbulu jarang. Aku terkejut, tapi bodohnya, aku justru berjalan ke dapur dan menyorot ke arahnya. Saat aku berdiri di pintu dapur dan blitzku menyorot ke arah meja makan, saat itulah aku benar-benar ketakutan. Mataku jelas melihat sosok hitam besar yang duduk di meja makan dengan salah satu kaki selonjor ke pintu dapur tadi.
Aku tahu ia duduk, tapi tingginya melebihi aku yang sedang berdiri. Saat kusorot semakin ke atas, mataku semakin terbelalak. Jantungku rasanya mau copot, keringat dingin saat tahu sosok mata merah itu melihat ke arahku. Matanya benar-benar merah dan menyeringai. Aku balik badan dan lari keluar rumah. Saat itulah aku tahu definisi dari lari tunggang langgang, karena aku benar-benar ketakutan. Aku keluar mengendarai motor dengan kencang sambil membaca doa maupun ayat-ayat Quran yang terlintas di benakku. Untungnya aku masih bisa sempat mengunci pintu. Aku langsung masuk ke ruang perawat. Perawat-perawat di sana melihatku ngos-ngosan, langsung bertanya kenapa. Aku pun hanya menjawab, "Gak apa-apa, Mbak." Tetapi tidak berapa lama aku langsung bicara dengan Lala. "Jangan pulang lah, di sini aja, tidur di sini. Kos mati lampu." Lala mengiyakan. Beberapa perawat hanya menggodaku. Aku pun hanya tersenyum. Kemudian menatap Lala dengan dalam, mengisyaratkan bahwa aku serius. Akhirnya, Lala tidur di rumah sakit. Padahal besoknya ia shift pagi. Saat itu aku masih merasakan perasaan takut itu sampai pagi. Subuh-subuh aku menelpon rumah dan bilang ke ibuku kalau aku mau pulang. Ibuku bertanya kenapa berkali-kali. Akhirnya aku menjawab, "Yang penting pulang dulu, besok ku jelasin." Paginya, Lala melanjutkan shift dan aku pulang ke kos. Semua baik-baik saja. Aku segera mengemas barang-barang yang diperlukan. Aku berpamitan dengan ibu kos. Ia juga bertanya kenapa, dan aku membuat alasan sendiri. Mungkin aku egois, membiarkan Lala sendirian selama 2 minggu di rumah itu. Tapi aku benar-benar tidak mau lagi tidur di sana. Disitulah 2 minggu menjelang selesai PKL di rumah sakit tersebut, aku memilih pulang. Karena aku tidak lagi merasa nyaman dan benar-benar terganggu dengan hal-hal aneh di rumah itu. Meskipun perjalanan dari rumah ke rumah sakit kurang lebih 45 menit, tapi setidaknya aku nyaman di rumah. Meskipun di perjalanan dan di rumah sakit ada kejadian horor, yang terpenting aku tidak lagi berurusan dengan makhluk-makhluk di sekitar kos tersebut. Di rumah pun sampai sekarang tidak jarang ada penampakan atau sekedar suara usil di saat tengah malam atau saat aku sendirian. Tapi setidaknya aku sudah terbiasa. Karena itu kualami di rumah sendiri dan sudah sejak lama. Maka aku merasa lebih aman dan tetap tenang. Maaf kalau pengucapannya belepotan dan beberapa langsung ke intinya. Tapi kenangan ini masih membekas sampai sekarang. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studio Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.